Kalau Prabowo pindah ke IKN kan ribet nanti dia. Gimana cara bawa kuda-kudanya ke sana? Itu kan pemegang proyeknya kan adiknya Prabowo ya. Iya. Tapi kasihan loh PNS beberapa PNS udah ada yang mulai prepare pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Pro Politik, khususnya di podcast kali ini masih bersama gua Dendi Herdianto dan rekan gua. Hai Kalsani Arjuna. Masya Allah, seorang mahasiswa doktoral politik yang sekaligus stand up comedian. Hehehe. Gila. Asik. Mantap. Kal, kita akan Ya. bahas sebuah isu lagi. Bahas tentang IKN. IKN. Ibu Eh, kota Nagita Slavina bukan? Slavina, iya. Sekarang tapi itu orang lagi banyak berkecimpung di dunia politik ya kayaknya ya. Iya, banyak banget Banyak dia. endorse dia. Banyak dia. Nanti kita undang kali ya besok ya. Iya, kalau bisa sih ya. Apa daya kita ya. Apa daya. Partai artis nasional, bro. Mantap Oke. tuh, gila. Kal, IKN nih, Kal. Ya. Jadi nggak sih nih project kayaknya dari beberapa kasus yang kita lihat laporannya ditunda, nggak ada infrastruktur, airnya nggak nyampe dan sebagainya. Menurut lu gimana Iya. nih? Menurut gua yang pasti Jokowi katanya gagal ngantor di IKN. Yes. Which is nggak akan ada upacara 17 Agustus di IKN. Ya, Jika Jokowi gagal upacara 17-an di IKN, ya. maka secara nggak langsung Jokowi bisa dikatakan gagal memindahkan ibu kota ke IKN. Karena Jokowi nggak bisa ngeklaim kalau di era periodenya dia bisa memindahkan IKN ke Kalimantan kalau gagal upacara. Iya, gagal upacara artinya kegagalan Jokowi. Iya. Karena Jokowi bilang kan infrastruktur dasarnya nggak cukup ya. Kayak air belum ada gitu dan lain sebagainya lah. Ya, itu fatal banget. Dan menurut gua ini jadi sinyal kepada investor justru gitu. Jadi kontraproduktif kalau kayaknya ini proyek ini sulit direalisasi gitu. Masa mindahin kantor presiden aja nggak bisa gitu, apalagi mau bikin sebuah kehidupan baru di sana kan. Yes, benar banget. Dan kan sempet ya Jokowi ke Abu Dhabi. Ke Abu Dhabi. Heeh. Ngelirik investor dan balik ke Indonesia katanya. Iya. Dia bilang gini, Cam. Alhamdulillah ada sebuah kesepakatan bahwa Abu Dhabi ini pengen ngasih investasi yang nominalnya cukup besar, tapi saya nggak bisa sebutkan karena belum tanda tangan. Iya. Gitu. Nah, cuman kan orang kemudian menganalisa ya, ini kalau Jokowi ngomong cukup besar, ya berarti kebalikannya. Iya. Betul kayak gitu ya kalau nganalisa perkataannya Pak Presiden ini. Iya. Iya, kayak mana ya? Jokowi ini pemerintah, Luhut bahkan bersama Bahlil udah sering kali bilang ada investor yang mau masuk. Masalahnya adalah statement ada investor yang akan masuk itu adalah statement satu arah atau sepihak. Yes. Pemerintah ngasih statement sendiri gitu. Nggak ada ketika pemerintah ngasih statement di samping itu ada investor, nggak pernah gitu. Nggak pernah ada statement bersama lah gitu. Jadi Iya, bener. kita ngeri aja kalau ini tidak benar gitu kan. Kita nggak mau bilang bohong tapi tidak benar gitu. Karena seringkali itu terjadi dan tidak ada realisasinya. Dulu ada SoftBank katanya 100 Iya, miliar SoftBank. dolar katanya. Ternyata SoftBank cuma investasi di startup doang gitu. Iya, SoftBank Beda. sama ranahnya di startup sebenarnya. Iya. Kalau Memang di- apa namanya? Sumber utama pendanaan IKN ini adalah dari investor. Karena APBN sendiri nggak mampu lah mendanai Yes, proyek betul. sebesar ini. Kendalanya memang di pendanaan sebenarnya. Iya, apalagi kalau kita bicara soal apakah ini akan diberlanjutkan dengan kondisi pendanaan seperti ini, ya Prabowo aja milihnya lebih baik ke makan siang gratis kan, makan bergizi Iya. sekarang namanya kan. Ya kita mau berharap apa IKN bakal jadi, enggak, hampir mustahil gitu kan. Kalau Jokowi aja gagal upacara di IKN, Prabowo tuh nggak punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan IKN. Karena dia bisa bilang, emang udah pindah? Belum kan katanya. Ya kalau belum pindah ngapain dilanjutkan gitu? Atau apa yang mau dilanjutkan? Pindah aja belum gitu. Mulai aja belum gitu. Jadi menurut gua ini sangat krusial nih upacara 17 Agustus nanti gitu. Kalau upacara 17 Agustus nggak ada, Prabowo nggak punya beban moral untuk melanjutkan IKN karena toh mulai pindah aja belum gitu. Iya, benar-benar. Dan apa urusan gua gitu ya, Apa urusan saya gitu? buat mindahin IKN, sedangkan Iya. dalam masa pemerintahan Jokowi aja ini tidak selesai dan tidak ada perpindahan perpindahan administrasi negara kan. Iya, kalau Prabowo pindah ke IKN kan ribet nanti dia. Gimana cara bawa kuda-kudanya ke sana? Susah bawanya, mending di Jakarta aja dah. Ada kepikiran bawa kuda. Kuda Prabowo masa ditinggal, kasihan lah dia ditinggal. Iya. Jahat kali, jahat Ya, banget kayak- sih. Ya, Allah, luar biasa. Menurut gue ini juga sih
krusial banget nih masalah pendanaan IKN, karena nggak tahu ya di undang-undang atau di rencananya itu dana pembangunan IKN itu hanya 19% dari APBN. 19%. Jadi Ya. kontribusi APBN ke dalam proyek IKN ini cuma 19%. Masalahnya sekarang itu pembangunan IKN udah sampai 15%. Which is ruang fiskal atau sisa kontribusi APBN untuk IKN ini tinggal 4% gitu. Tinggal 4%. Jadi kalau misalnya nggak ada investor yang mau masuk untuk mendanai IKN ini, bisa dikatakan kalau proyek IKN ini Pak stuck gitu. Terhambat. Kita belum bilang gagal ya, tapi terhambat aja, nggak ada duitnya. Dengan apa? Dengan waktu yang entah kapan ini ya akan Iya. lagi ya. Gitu. Menarik juga nih, sekarang nih menteri-menterinya Jokowi udah nggak OB lagi sama Jokowi. Udah nggak manut gitu. Kayak menteri PUPR disuruh bangun ini itu air bersih segala macam nggak jadi gitu. Iya. Mungkin karena Jokowi mau lengser juga gitu ya kan, orang udah kayak males lah dengerin gitu. Ya apa manfaatnya buat saya. Iya. Ya, gitu. Karena kalau dilanjutin juga ya ngapain juga gitu. Apa namanya? Mereka bersusah payah, berdedikasi tinggi untuk kemudian melanjutkan program-program IKN, sedangkan ya udah pasti ini nggak mungkin lanjut dan apa untungnya juga buat saya kan. Iya. Itu menurut gue juga sangat-sangat vital, dan heran juga ya kenapa hal-hal yang sangat fundamental, primer kayak air ini kesulitan buat dapat aksesnya. Padahal kan ini juga harusnya jadi hal yang diutamakan kan. Banyak alasan ya, alasannya karena di sana sering hujan, sering banjir dan sebagainya. Infrastrukturnya sulit untuk dibangun dan sebagainya. Kayaknya terlalu terlalu membual sih kalau dengan alasan-alasan seperti itu untuk proyek sebesar IKN ini. Iya, gua kan punya temen nih yang dia PNS di Kemendikbud. Awal tahun dia bilang mau pindah akhir September tuh. Kita udah ngerencanain farewell perpisahan kan. Sekarang gue tanya lagi, lu jadi pindah nggak? Belum tahu nih, nggak jelas gitu. Harusnya dia pindah September apa Agustus ini gitu. Terus nggak jadi juga. Iya gitu sih. Bahkan itu kan kalau masalah infrastruktur dasar ya kayak air itu kan pemegang proyeknya kan adiknya Prabowo ya. Iya. Hasim itu kan. Tapi nggak jadi juga gitu air gitu. Sumber air jauh. Nggak sedekat lagi ya. Iya. Gimana Pak Jokowi mandi? Masa Pak Jokowi mandi pakai tisu basah? Kasihan lah Pak Jokowi. Mending Jakarta aja nih. sih. Iya. Agak mengerikan kalau kalimat lo tuh ya. Iya. Nggak ada air bro. Iya. Lu nggak pernah mandi pakai tisu basah ya? Enggak. Lu orang kota sih. Aduh. Coba ke daerah nggak ada air, sulit. Kekeringan. Pakai tisu basah tuh? Pakai tisu basah di Indomaret belinya. Gue lihat agak beda ntar pas Indomaret. Bukan tisu magic ya, tisu basah anjir. Tisu basah biasa aja kali, tisu basah. Iya. Oke, jadi kita bisa coba simpulkan dari setiap fenomena yang ada, berita-berita yang dihadirkan, ya IKN sudah hanya angan-angan ya. Sudah nggak mungkin terwujud lagi ya. Iya. Pokoknya kalau Jokowi gagal upacara 17 Agustus di IKN, Prabowo itu nggak punya beban moral untuk melanjutkan IKN. Ya. Karena mulai aja belum gitu. Makanya Jokowi ini pengen banget ada upacara di IKN kan. Gitu, nggak ada investor masuk juga gitu. Pembangunan banyak yang terbengkalai. Tapi kasihan loh PNS beberapa PNS udah ada yang mulai prepare pindah. Kayak temen gue tuh kerja di Seknek DPR kan. Dia udah mau jual rumah. Udah mulai, padahal masih KPR tapi mau dijual gitu. Dia udah mulai cari siapa yang beli gitu. Kalau tiba-tiba gagal kan kasihan juga kan. Gitu dah pokoknya. Memang kalau proyek-proyek mercusuar ini ya, kalau mau bikin proyek mercusuar kayak IKN ini, tantangan terbesarnya adalah ini political will-nya. Political will. Kalau political, karena proyek mercusuar itu susah banget implementasinya. Pertama butuh anggaran besar, yang kedua belum tentu kapasitas birokrasi atau kapasitas teknisnya itu mampu gitu. Karena which is kalau proyek mercusuar berarti gede banget, mungkin sebelumnya belum pernah ada gitu. Kita kan belum pernah ada pengalaman pindahin IKN kan. Ya, pindahin ibu kota ya. Pak Jokowi baru pernah punya pengalaman pindahin ke Cebong kan. Ke danau kan, pernah dia. Pernah lepasin katak. Apa ya analoginya iya, maksudnya pernah dia pindahin itu. Iya. Jadi belum pernah ada itu tantangan proyek mercusuar ya. Iya. Apalagi proyek sebesar IKN ya yang nggak bisa asal serabat-serabot dan sebagainya ya. Iya, asal-asal. Lagi juga alasan rasionalisasinya juga belum nggak jelas gitu. Apa sih tujuan IKN itu? Apakah pemerataan ekonomi? Apakah memperbaiki Jakarta? Apakah karena pengen
nebang hutan gitu kan. Nggak jelas gitu alasannya gitu. Iya, iya. Iya, nggak ada kajian dampak yang benar-benar apa namanya Karena clear gitu kan. karena kalau pemerataan ekonomi nih menurut kajian Indef, dampak IKN ini hanya 0,02% terhadap PDB. Wow, sampai DB. Terus yang kedua kalau pengen memperbaiki Jakarta, kalau IKN pindah, paling yang pindah cuma berapa ratus ribu orang doang gitu. 700 ribu apa nggak salah ya. Ya. Nggak sampai 1 juta lah yang pindah ke IKN gitu. Sementara Jakarta tetap macet kalau cuma segitu doang yang pindah gitu. Iya. Harusnya sih kalau pertama kalau mau pemerataan ekonomi, bikin banyak kek di luar Jawa gitu. Atau apa namanya bikin itulah industri-industri atau transfer dana ke daerah lebih banyak gitu. Kalau pemerataan ya. Iya. Kalau perbaikan Jakarta ya bupatinya jangan Heru Budi. Gubernurnya jangan Heru Budi kan kalau perbaiki Jakarta. Maksudnya itulah transportasi yang diperbaiki segala macam gitu. Toh banyak loh kota-kota yang besar tapi bisa bagus gitu. Maksudnya ya nggak semua negara tuh mindahin ibu kota kan ketika ibu kota rusak gitu. Kayak Jepang nggak mindahin ibu kota. Kota-kota apa lagi yang gede ya? Singapura nggak mindahin ibu kota. Singapura kecil sih. Itulah Jepang ya kan, Korea Utara, Korea Selatan, Inggris gitu. Bahkan mereka secara peradaban, secara kota lebih tua daripada kita, tapi ketika kota udah gede, udah penuh nih, nggak dipindahin juga gitu. Iya. Makanya kadang-kadang juga kita mikir ya kajian apa yang kemudian bisa melandasi bahwa ini itu ada untuk dipindahkan. Gua kemarin baca penyusunan undang-undang IKN itu cuma dilakukan selama 48 hari gitu. Pokoknya 40-an hari lah gitu. Sangat singkat. Nah, kita bikin tesis disertasi aja bisa mungkin 1-2 tahun kali. Iya, itu cepet banget. Gimana tuh kajiannya udah matang apa belum ya kan? 48 hari ya. Kayak susah lah. Apalagi katanya ya, isunya AMDAL ini kan itu dibuat setelah kebijakannya tuh diputuskan gitu ya. Jadi analisis mengenai dampak lingkungan ini baru dibuat ketika ketok palu undang-undang bahwa IKN itu harus dipindah. Ini kan juga ngaco juga nih ketika analisis AMDAL itu asalkan di awal nih sebelum keputusan untuk perpindahan IKN itu dilakukan. Iya. Gitu kan. Maka gaji dulu dampak lingkungannya kalau udah selesai baru jadi pertimbangan. Ini enggak, pindah dulu baru gaji pertimbangan. Itu kan ngaco juga nggak pola pikirnya kan. Gitu. Di ya nggak tahu kenapa ya ikan ini kayak pada akhirnya jadi legacy aja sih kan. Legacy yang entah benar jadi atau enggak ya. Kayak sih nggak akan Enggak jadi. lah, gimana legacy pindah aja belum. Iya nggak akan jadi legacy juga ya. Iya, ada proyek mercusuar yang mungkin Enggak, ini bakal jadi dongeng nanti. ya dongeng Jokowi ya. ke Jan Etes. Dulu kakek pengen mindahin Jakarta ke Kalimantan tapi nggak jadi gitu. Nanti Jokowi jadi dongeng doang. Iya. Dulu nanti kakek dulu gitu. Nah, dulu pembedaan punya cerita ya, menceritakan cucunya ya. Dulu kakek gitu. Iya. Jadi dongeng doang, nggak Iya, jadi. ya punya cerita. Seneng lah gue sebagai anak rantau mah, Jakarta nggak jadi dipindah. Bayangin coba gue udah jauh-jauh merantau dari Aceh ke Jakarta. Ibu kotanya pindah gitu. Masa gue merantau 2 kali, rantau kuadrat, capek dong pak. Dan sampai kapanpun menurut gua, even dia dipindah, even dari daerah khusus Jakarta, akhirnya sekarang kan namanya kan Indonesia tetap akan identik dengan Jakartanya. Indonesia akan tetap kuat dengan ibu kotanya. Orang nggak akan terlepas dari Jakarta sebagai ibu kota sih menurut gua. Secara aktivitas, secara kebudayaan dan sebagainya, Jakarta tetap akan identik. Mau ngubah IKN Kalimantan itu jadi ibu kota terlalu ambisi yang sangat-sangat nggak karuan lah. BSD aja tuh kan baru rame sekarang ini kan 2020. Padahal itu pertama kali dicanang tahun 90-an apa? BSD BSD ya nggak jauh-jauh banget dari Jakarta gitu. Yang masih bisa perpindahannya masih cepet ya. Gitu. Baru seru tuh sekarang nih, baru rame lah orang-orangnya. Apalagi IKN di Kalimantan di pulau sana yang jaraknya juga mungkin menempuhnya susah gitu ya. Ya entahlah. Harusnya sih kalau pengen menyelesaikan masalah Jakarta, kalau pindahin kantor pemerintahan jangan jauh-jauh, misalnya ke Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu. Masih visible ya. Iya, jadi orang kalau mau PP masih bisa gitu. Kalau memang pengen ini ya Jakarta yang nggak terlalu rame. Atau ke Lampung misalnya. Kan lebih enak tuh, Sumatera dia lebih maju. Kalau Lampung kan masih bisa jalur darat kan ya. Ini ke Kalimantan gimana caranya? Pernah lihat ini
kajian ya, mindahin 1 juta orang ke Kalimantan gitu. Dapat bisa. Butuh berapa penerbangan sehari gitu selama setahun. Oh gitu. Iya, kayak sulit banget gitu mindahin 1 juta orang dalam 1 juta orang. sekejap. Iya. Lo bukan seorang yang bisa bikin kayak candi dalam 1 malam. Lo nggak ada kekuatan ajaib ya. Kita harus visible untuk melakukan. Itu kan IKN itu Kebijakan. waktu di dokumen visi misi Jokowi 2019 di Pilpres gak ada. Iya nggak dijanjikan. Nah, setahu gua Dijanjikan. di dokumen visi misi Prabowo juga kayak nggak ada deh. 2014 ada nggak? Lu ada lihat? Kalau gue tuh nggak tahu. 2014 atau 2002 ini 2024. 2024 Prabowo kayak nggak ada deh. Nggak ada juga. Seingat gue juga nggak ada sih. Cuma lanjutkan aja. Ya lanjutkan aja. Nggak ada secara letterlock, secara tekstual menyampaikan bahwa ikan akan diberlanjutkan. Benar nggak sih? Kalau gue nggak salah nangkep ya. Kalau nggak salah lihat gitu. So gue nggak ada. Dan emang ya ini yang kita sesalkan sebenarnya di akhir pembicaraan kita mungkin ya, bahwa ikan ini kan sebenarnya nggak dijanjikan. Kalaupun nanti menjadi sebuah kebijakan, ya menurut gue jangan pakai APBN juga sih. Kalaupun nanti mau dijalankan ya pakai uang investor. Cuman kan sampai sekarang kenyataannya nggak demikian ya, investor nggak ada yang masuk. Gua rasa juga perspektif Jokowi sama Prabowo bakal beda nih kalau dia presiden. Karena Jokowi orang daerah nih, orang kampung lah. Prabowo orang Jakarta, yang dari kecil di Jakarta gitu, mainnya di Jakarta, nongkrong di Jakarta gitu. Mungkin bagi dia kalau pindah ke kota lain selain Jakarta itu akan punya masalah sendiri bagi dia gitu. Akan ada psikologi sendiri gitu. Apakah Prabowo nyaman tinggal di Kalimantan yang nggak kayak Jakarta gitu? Ya. Prabowo kan suka makan Burger King katanya. Oh Belum iya, tentu yang di itu ya. Kalimantan ada Burger King. Iya. Iya kan? Iya. Kayak ada King doang. King Prabowo sering nongkrong di Senop, mungkin dulu kan waktu muda kan. Emang di Jakarta di Kalimantan ada Senop kan nggak ada gitu. Nggak ada. Menurut gue sih perspektif Prabowo dan Jokowi pasti akan beda gitu karena yang satu anak Jakarta ya kan, orang Kebayoran Baru, satu orang Solo, pasti beda. Iya benar. Oke Kal, ada ini lagi statement lain untuk IKN? Itu kesimpulan gue sih, bukan kesimpulan ya. Paling argumen gue adalah kalau Jokowi gagal upacara 17 Agustus di IKN, Prabowo nggak punya beban moral untuk melanjutkan pemindahan IKN. Toh dimulai aja belum gitu apa yang mau dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan terakhir dari gua, kebijakan apapun yang akan ditempuh oleh Prabowo, ingat bahwa prinsipnya harus mensejahterakan, punya kemaslahatan bagi umat banyak. Kalau kebijakan tersebut hanya menguntungkan sekian belah pihak atau segelintir orang atau mungkin menguntungkan hanya golongan-golongan itu aja, patahkan kebijakan itu, pastikan berikan kebijakan terbaik. Menurut gua makan bergizi, ya kalau itu menjadi kebijakan yang terbaik, lakukan aja ketimbang bangun IKN. Gitu aja. Iya. Kal, thank you. Jangan lupa Apa? subscribe channel kita Oh ya iya, kan? jangan lupa. Baru 30 nih Bang, tolong Bang di subscribe. Kalau di mana nih kalau kita Iya. udah ratusan ribu baru kita coba Iya. giveaway kali. Iya, subscribe Kalau ya. ada ya.